Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada bimbingan kelompok pada hari ini. Agar lebih nyaman, lebih enak, lebih kenal, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Saya Muhammad Fauzi Rosyad, alamat dari Cikalentang, dan saya sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dilanjut dengan para rekan-rekan berkenalan dengan menyebutkan nama, alamat, dan asal sekolah. Silakan biar yang dulu. Perkenalkan, nama saya Majideh Zumi Fauzia, asal dari Cikirai, dekat mungkin dari Bapak. Oh iya. Asal sekolah dari SMA 1 Sinaparna. Oh iya. Di Bogor ya? Iya. Oh iya, lanjut. Semangat ya, antusias sekali ya. Perkenalkan, nama saya Asri Ajis, alamat saya di Garut. Sekolah sama 10 Garut. Oh, SMA 10 Garut. Di Garut ya? Jauh. Oh, iya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Firdausya Rahmatika, alamat saya dari Ciamis, Kabupaten Balongan, asal sekolah saya dari SMA 1 Syaur Beti. Oh iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nama saya Lutfi Kisah Permana, alamat dari Ramansari, Tasikmalaya ya, asal sekolah SMA Negeri 3 Ciamis. Oh, dari Ciamis. Ya, satu lagi mungkin. Perkenalkan, nama saya Jam dari Tasikmalaya, asal sekolah dari Mansubango. Nah, mungkin itu untuk perkenalannya. Lanjut kita ke bimbingan kelompok. Ada yang tahu mengenai apa sih itu yang dinamakan bimbingan kelompok? Barangkali ada yang menjawab. Oh iya, silakan. Asri ya. Ya, menurut saya bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan informasi, juga sebuah layanan untuk apa namanya teh, menyelesaikan permasalahan di dalam kelompok tersebut. Oh. Ada lagi yang iya, silakan. Kalau menurut saya hampir sama seperti Asri ya. Bimbingan kelompok merupakan sebuah layanan dari bimbingan konseling untuk memberikan sebuah informasi atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan dinamika kelompok di dalamnya. Masih ada atau cukup? Iya, ada lagi. Kalau menurut saya, bimbingan kelompok itu seperti penyuluhan atau pemberian bantuan seperti pencegahan dalam suatu hal yang ingin diselesaikan. Masih ada? Dua lagi nih atau sudah cukup? Cukup. Cukup. Ya, benar sekali ya. Apa yang disampaikan rekan-rekan dari ketiga orang tadi, bahwa bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada pada bimbingan konseling, dan isinya itu berupa diskusi tentang suatu tema atau suatu permasalahan yang akan diselesaikan dengan cara dinamika kelompok gitu. Nah, lanjut saja kita ke materi. Tapi sebelum lanjut ke materi, saya ingin menanyakan kesiapan rekan-rekan untuk mendengarkan atau melakukan bimbingan kelompok ini. Apakah rekan-rekan semuanya sudah siap? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih atas kesiapannya. Dan lanjut saja, saya akan menyampaikan materi mengenai topiknya, yaitu setelah lulus SMA kita mau apa gitu. Apa yang akan kita pilih setelah lulus SMA. Barangkali dari teman-teman ada yang sudah punya pilihan atau sudah punya gambaran apa yang akan dipilih atau yang dilakukan setelah lulus SMA. Ya, silakan dari Indonesia. Kalau mau lanjutin ke jenjang berikutnya, kuliah. Oh, kuliah ya. Masuk perguruan tinggi gitu ya. Ada lagi? Ya, silakan Asri. Saya juga sama ingin melanjutkan studi saya ke S1. Oh, S1. Kemudian saya juga ingin berkeinginan kuliah sambil kerja, namun masih dalam progres. Oh iya, bagus. Jadi barang gitu ya. Iya. Ada lagi dari rekan-rekan yang lain? Oh iya, silakan. Saya Majid ya. Kalau saya sama juga ya kayak yang lain, pengen melanjutkan studi, tapi kalau keinginan saya ingin masuk ke kedinasan. Oh, kedinasan. Masih ada dari dua lagi ini tim Putra. Siapa yang duluan? Oh ini. Saya dulu. Oh iya. Mungkin saya sama
Nah, mayoritas atau emang keseluruhannya dari rekan-rekan setelah lulus SMA nanti ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke perguruan tinggi ya. Nah, dan dalam materi saya kali ini untuk menjadi pemahaman bagi kita semua, termasuk juga untuk saya, bahwa ada 4 ya, secara besarnya ada 4 mengenai setelah lulus SMA kita menjadi apa, yaitu yang pertama melanjutkan tadi ya, melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, yaitu ya ke perguruan tinggi negeri atau swasta, itu bebas, yang penting sesuai dengan minat dan keinginan kita. Dan yang kedua memasuki kursus-kursus atau pelatihan, seperti ya pelatihan-pelatihan yang ada di sekitar kita lah, yang kita minati gitu. Dan yang ketiga masuki dunia kerja. Nah, setelah lulus SMA juga selain melanjutkan studi, bisa juga dengan bekerja untuk memenuhi ekonomi baik keluarga dan yang lainnya lah. Dan yang keempat, mungkin ini belum sering disarankan oleh orang lain, tapi ini juga bisa menjadi pilihan, yaitu memasuki jenjang kehidupan baru yang dinamakan dengan pernikahan. Nah, itu mungkin ada 4 yang secara besarnya setelah lulus SMA yang akan kita lakukan gitu. Dari keempat alternatif tersebut, Anda diminta mengambil keputusan untuk memilihnya dan menjalankan sesuai dengan instruksi dari masing-masing pilihan yang kita pilih. 1. Melanjutkan ke studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ya perguruan tinggi tadi. Merencanakan kelanjutan studi ke jenjang pendidikan tinggi, yaitu ke perguruan tinggi, diperlukan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan tersebut adalah pengetahuan tentang informasi berbagai jenis studi di perguruan tinggi, antara lain universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademik, serta politeknik yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Universitas sifatnya lebih umum atau general, terdiri dari fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan. Sekolah tinggi memiliki kekhususan satu bidang keahlian yang terdiri dari jurusan-jurusan. Akademi dan politeknik memiliki kekhususan satu bidang keahlian atau jurusan. Perlunya memperoleh informasi jabatan dan aspirasi karir ini agar dapat disesuaikan dengan potensi diri dan faktor penunjang dari lingkungan. Nah, yang kedua, memasuki kursus-kursus atau pelatihan yang ada di sekitar. Seandainya Anda memilih tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ada alternatif lain, yaitu Anda dapat memilih meningkatkan life skill Anda dan dapat dijadikan sebagai modal untuk dapat kerja mandiri atau wira swasta, yaitu dengan memasuki kursus-kursus keterampilan atau pelatihan. Di Indonesia khususnya yang pernah saya tahu, yaitu ada di Jakarta, banyak sekali ditemui lembaga-lembaga khusus keterampilan atau balai latihan kerja yang disingkat menjadi BLK, yang dapat Anda pilih sesuai dengan minat dan bakat yang Anda miliki. Jadi kursus atau pelatihan itu disesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki ya. Seperti misalnya yang cantik-cantik seperti di sini menjadi ikut kursus modeling, salon kecantikan, tata busana atau menjahit kayak gitu. Dan yang akang-akang ini bisa juga menjadi presenter, masak juga boleh gitu lah, membuat kue gitu. Kursus elektronik ya, otomotif, komputer, mengelas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang ketiga, memasuki dunia kerja, yaitu ya bekerja. Kerja merupakan kebutuhan manusia. Seseorang bekerja karena adanya sesuatu yang hendak ia capai, dan orang berharap dengan bekerja melalui aktivitas tersebut akan membawa mereka kepada suatu keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan dan juga suatu kesempatan mengembangkan diri untuk berbakti.
sebagai suatu kesempatan, maka pekerjaan itu hendaknya tidak disia-siakan dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak semua siswa melanjutkan ke studi atau jenjang pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi. Ada kalanya memilih memasuki dunia kerja, itu bekerja dikarenakan adanya berbagai alasan ya, seperti perekonomian yang kurang mendukung atau ada tuntutan lain dari keluarga yang menimbulkan atau mengakibatkan si anak tersebut tidak melanjutkan studinya ke yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja. Nah, yang keempat tadi seperti yang saya bilang, ini memang tidak disarankan, tapi ini juga bisa menjadi alternatif pilihan, yaitu memasuki kehidupan baru dengan cara berkeluarga atau menikah. Selepas SMA atau selepas sederajatnya SMK dan yang lainnya, langsung menikah itu bukan pilihan yang bijaksana. Untuk memasuki kehidupan baru atau disebut menikah, diperlukan kematangan emosi, di samping kesiapan fisik dan ekonomi. Menikah terlalu dini menyangkut banyak pihak, terutama terhadap pria dan wanita yang melangsungkan pernikahan dini tersebut. Masa depannya ditentukan oleh langkah dalam hidup ini, hingga kadang tidak dapat mengerti mengapa hal ini sebaiknya dihindari. Untuk mempersiapkan kematangan emosi di samping kesiapan fisik dan ekonomis, perlu waktu beberapa tahun ke depan. Remaja diberikan kesempatan untuk mengenal kehidupan masyarakat orang dewasa dengan lebih luas. Akan lebih matang dan lebih dewasalah para remaja, baik putra maupun putri, dalam memilih dan menggunakan nilai sebagai dasar dalam memilih teman hidup yang dapat bekerjasama sebagai tim yang baik dalam memasuki kehidupan baru, yaitu sebuah keluarga atau pernikahan. Nah, dalam bimbingan kali ini juga saya akan menyampaikan cara belajar merencanakan masa depan. Nah, masa depan seperti apa yang kita inginkan? 5 tahun lagi kita ingin menjadi apa? Hal ini dapat menjawab tentang karir apa yang akan kita geluti nantinya. Pertanyaan sederhana, tetapi seringkali kita sulit menjawabnya. Mungkin kita belum memikirkan, karena bagi kita hidup ini ya dijalani saja apa adanya. Namun, begitukah hidup yang kita inginkan? Mempersiapkan masa depan karir bisa kita mulai dari sekarang. Pahami bahwa masa depan itu sendiri merupakan kehidupan. Apa yang kita lakukan adalah demi cita-cita. Jadi masa depan itu muara dari semua yang kita lakukan dan menggerakkan kita tentu terus maju, untuk terus maju. Apa saja yang dapat dilakukan untuk merencanakan masa depan? Satu, yang pertama itu bangun motivasi yang dimulai dari diri sendiri. Motivasi itu bisa datang dari diri, dari orang lain, dari pacar, dari teman, dari keluarga, dan masih banyak yang lainnya. Tapi motivasi yang terbaik adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Karena ketika motivasi datang dari diri kita sendiri, itu kita akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Yang kedua, mengenali potensi diri. Dengan mengenali potensi diri, kita bisa mulai memilih dan merencanakan cita-cita kita. Caranya dengan melihat diri kita, apa yang kita senangi, bakat kita, kemampuan kita, dan aspek lainnya yang kita punya, lalu mengasahnya sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu rencanakan target karir. Kita harus memulai mengambil keputusan mengenai cita-cita masa depan. Hal ini akan membantu kita untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Rencanakan masa depan yang kita tetapkan dapat berupa rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu rentang 1-5 tahun. Dan jangka panjang bisa 10 tahun atau lebih. Dan yang keempat
yaitu evaluasi rencana karir kita. Bisa saja di tengah jalan kita menemukan hal-hal baru yang membuat kita ingin mengubah rencana masa depan kita. Makanya kita harus terus mengevaluasi rencana masa depan kita. Yang penting apa yang kita rencanakan sesuai dengan diri kita, memberikan dampak positif dan memungkinkan untuk kita capai. Jadi memiliki cita-cita masa depan sangat penting. Apalagi yang penting di dunia ini yang dapat memandu kita untuk terus maju selain memiliki cita-cita untuk masa depan. Nah, mungkin materi bimbingan kali ini sekian, dan ada sedikit pertanyaan dari saya untuk rekan-rekan, yaitu jika sudah memiliki rencana apa yang akan dilakukan setelah bimbingan ini mengenai setelah lulus nanti. Barangkali ada yang mengungkapkan dulu pendapatnya gitu. Rencana apa yang akan dilakukan setelah lulus gitu, hasil dari bimbingan yang telah kita lewati barusan. Oh boleh. Ya rencananya gitu. Iya rencana. Kalau saya ya yang sudah tadi Bapak sampaikan akan saya terapkan gitu ya di nanti setelah saya lulus. Kemudian juga merencanakan atau membuat list gitu. Oh iya. Untuk melanjutkan studi saya ke perguruan tinggi. Mungkin itu. Ada lagi mungkin? Saya dari awal juga kan rencana saya ingin melanjutkan studi ya Pak. Nah dengan membuat rencana kayak yang tadi to-do list, terus membuat apa sih prioritas, jadi mana dulu nih yang harus diprioritasin. Terus udah gitu juga apa namanya teh kan nanti juga habis dari sini, habis dari SMA kita kan ada ujian kayak SBMPTN seperti itu, jadi harus dipersiapkan seperti kayak yang pengetahuan mengenai hal-hal yang mau diuji cobakan seperti itu Pak. Apalagi misalkan saya kan mau ke kedinasan nih, saya juga harus mempersiapkan bukan hanya tentang kapasitas pengetahuan saya juga, tapi saya juga harus menyiapkan tentang pelatihan fisik seperti itu Pak. Iya, ya betul sekali ya. Nah, jadi setelah bimbingan kali ini kan tadi saya sudah memberikan pertanyaan ya, rencana apa yang akan dilakukan setelah mendapat bimbingan ini, dan yang pertanyaan kedua dan ketiga yaitu kapan dimulainya tadi sudah dijawab oleh masing-masing, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara melakukannya. Yang penting apa yang kita rencanakan sudah kita pikirkan matang-matang dan kita konsep agar dalam prosesnya itu juga lebih lancar gitu, lebih gampang untuk mencapainya. Karena sudah terlalu lama dan sudah selesai juga bimbingan kali ini, kita cukup sekian. Nanti bila ada yang kurang atau mau lanjut bertanya bisa di belakang ya, bisa menghubungi nomor saya. Untuk itu marilah kita tutup saja bimbingan kali ini dengan berdoa bersama agar apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan pilihan kita setelah lulus nanti dari SMA menjadi pilihan yang tepat dan membawa kita ke pada kesuksesan. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.